Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap umat Tuhan terus tertanam dalam firman Tuhan, karena kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan-perasaan kita, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan orang lain tentang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dasar hidup kita adalah firman Tuhan, sehingga akhirnya apapun yang kita hadapi dan jalan dalam kehidupan kita menghadapi pergumulan kah, kita menghadapi masalah kah, bahkan ada fitnahan orang menghampiri hidup kita tetap kuat berdiri. Sama seperti Tuhan Yesus bilang, orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, ia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ada banjir, ada badai, ada angin ribut, rumah itu tetap kokoh karena dasarnya kuat. Orang yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan akan tetap kuat di tengah-tengah badai. Kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami datang bersyukur kepada Tuhan buat hari ini, karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh melihat setiap hal yang kami lewati, jalani, lalui, masalah yang kami hadapi. Kami boleh kuat menghadapinya karena kami tahu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu. Itu sebabnya kami perlu arahan, kami perlu tuntunan, kami perlu firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah menyampaikan dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 seperti ini sampai dengan ayat 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Lihat, pemazmur mencontohkan atau mengibaratkan orang benar itu akan bertunas, akan bertumbuh seperti pohon korma. Kenapa pohon korma, nggak pohon toge? Iya kan? Karena ternyata saudara dikasih dalam Tuhan, sesuai dengan penelitian bahwa pohon korma adalah pohon yang mampu bertahan hidup ratusan tahun. Iya kan? Sampai 100 tahun lah kurang lebih kira-kira gitu kan. Dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah semasa hidup. Jadi selama pohon korma ini ada, maka pohon korma ini akan selalu menghasilkan buah. Dan menurut catatan, buah yang dihasilkan setiap tahunnya itu sekitar 600 kilo. Wow, saudaraku. Nah, apa alasan pohon ini bisa bertahan? Ya kan? Bertahan begitu lama karena pertumbuhannya atau cara menanamnya itu unik, saudara. Jadi saat bijinya ditanam, ia harus ditekan oleh batu, harus ditindis, harus ditumpuk, harus ditahan oleh batu agar tidak naik ke atas, tapi masuk dulu ke dalam. Nah, ini penting, ya kan? Sama kehidupan kita pun harus tertanam dulu, berakar dulu, kuat kokoh dulu, baru naik ke atas. Nah, masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan, ya kan? Pengennya buru-buru naik, sudah tanpa tertanam dan berakar. Beda. Makanya pemazmur bilang orang benar akan bertunas seperti pohon korma, karena ternyata unik pohon korma ini gitu kan. Jadi tanam tunasnya nggak langsung terlihat gitu, butuh waktu yang lama. Karena apa? Karena akarnya itu terus mencari ke bawah untuk menemukan sumber air, saudara. Iya kan? Untuk menemukan apa? Sumber air. Nah, setelah akarnya kokoh, akarnya kuat, akarnya menemukan sumber air, baru dia tolak itu batu ke atas dan dia mengempaskan batunya. Ini dahsyat. Ini dahsyat, saudara. Kenapa pemazmur mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan. Lihat, ditanamnya di bait Tuhan. Jadi orang yang tertanam di bait Tuhan, orang yang tertanam di rumah Tuhan, haleluya, akan bertunas di pelataran Allah kita.
Jadi orang yang tertanam, makanya ajar, didik, arahkan anak-anak kita untuk tertanam dalam firman Tuhan. Karena dampaknya ayat 15 firman Tuhan bilang begini, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Iya kan? Mereka masih menghasilkan buah. Apa sih buah? Sesuatu yang bisa dinikmati. Kita ada untuk menghasilkan buah agar hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Dia menjadi gemuk dan segar, ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Akhirnya dampak hidup kita bersaksi. Akhirnya dampak hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Sampai kapan? Sampai masa tua, Alkitab katakan. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, ini dahsyatnya orang-orang yang hidup sudah dibenarkan. Ya kan, karena pemazmur bilang orang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pada masa tuanya pun mereka masih menghasilkan buah. Sampai masa tua kita masih berfungsi, berguna, dinikmati oleh orang lain dan jadi berkat buat nama Tuhan. Jadilah tetap orang-orang yang benar. Amin. Karena kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Lihat perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15. Satu ayat lagi, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Bukan kita yang pilih Tuhan, bukan. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Aku, kata Tuhan Yesus, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi jelas yang Yesus mau ketika kita diutus, kita hasilkan buah. Dan pemazmur bilang orang benar, orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh Kristus, ya kan, maka akan terus menghasilkan buah pada masa tuanya pun. Asalkan di ayat tadi ayat 14, mereka ditanam di bait Tuhan, mereka akan bertunas di pelataran Allah kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, betul ikut Tuhan tidak mudah, betul tinggal dalam hadirat Tuhan masih ada aja pergumulan. Tapi kita percaya ketika kita ditanam di pelataran rumah Allah, kita ditanam di bait Tuhan, maka kita akan sungguh melihat akar yang kokoh, akar yang kuat, dan menghasilkan buah sampai Tuhan memanggil kita pulang. Ini perlu kita pegang dan tetaplah jadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin saudara. Jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Baik harta, baik kedudukan, baik pasangan hidup, apapun yang ditawarkan untuk engkau meninggalkan Yesus. Izinkan saya mengarahkan setiap umat Tuhan hari ini untuk tetap terus tertanam di bait kudus Tuhan, sehingga engkau akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk tetap terus hasilkan buah. Karena hidup kita yang sementara ini hanya bisa dinikmati ketika kita masih ada. Maka Rasul Paulus jelas katakan, mati adalah keuntungan. Tapi kalaupun aku harus masih berikan kesempatan untuk hidup, aku harus bekerja memberi buah. Iya kan? Jadi kita menyadari bahwa hidup kita itu harus menghasilkan buah. Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Makanya Tuhan Yesus juga kembali ingatkan, hendaklah perbuatanmu yang baik dilihat semua orang supaya Bapamu dipermuliakan. Jadi perbuatan baik kita, hasil dari apa yang kita buat, buah yang bisa dinikmati oleh orang lain dalam kehidupan kita, itu tujuannya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang mampukan kami untuk kami tetap terus menghasilkan buah sampai kapanpun. Karena kami tahu orang yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Sebabnya biarlah selama kami hidup, kami boleh mempermuliakan Tuhan melalui hidup kami. Dan banyak orang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui hidup kami. Hamba berdoa buat yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang berbeban berat, memerlukan pertolongan Tuhan. Bagi mereka datang pertolongan, kekuatan dari Tuhan turun atas setiap mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.